Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan ke Pulau Seram, tolong belikan saya sekilo ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli lizzalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Dari Riau ke Kepulauan K, singgah sebentar di kota Ambon. Saya tidak pantun cerita perjalanan saya. Saya hari Kamis sore jam 4 habis sholat asar itu ke airport, sholat maghribnya di airport Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau. Sampai ke Jakarta terbang 1 jam 30 menit di Cengkareng. Katanya pesawat kalau mau ke Ambon itu jam 1 malam. Jadi kami transit ke rumah singgah sebentar. Jam 1.30 berangkat. Saya tanya berapa lama penerbangan kita? 3 jam setengah. Wah, itu sudah hampir ke India itu. 3 jam setengah tambah waktu lebih cepat 2 jam, 5 jam setengah. Berangkat 1.30 tambah 5 jam setengah. Sampai di Ambon sudah jam 7 pagi. Saya WA ke rumah, mereka belum sholat subuh. Sampai di Ambon kita transit ke rumah Pak Dokter. Lalu menunggu tidak lama, tidak sempat tidur, langsung lagi naik pesawat, terbang lagi menuju tempat yang begitu saya lihat dari jendela, cantiknya Masya Allah, indah luar biasa. Dari atas itu warnanya biru, begitu mendekat ke atas pasir mulai menghijau, pohon-pohon kayu yang indah. Masya Allah. Saya tanya, itu kota apa Habib? Itu kota Tual, Ustaz Somad. Masya Allah. Lalu kemudian kita lanjut turun di airport, disambut. Begitu saya disambut oleh tokoh masyarakat, alim ulama, tuan imam, ketua majelis ulama Indonesia, dipakaikan syal ini. Ustadz Somad diangkat sebagai anak adat orang K. Begitulah cara mereka menghibur hati saya yang merasa jauh dari kampung. Sudah 3 kali nyambung naik pesawat,
1,5 jam, 3 jam setengah, 1 jam. Saya merasa sudah jauh. Istri jauh, anak jauh. Begitu sampai mereka katakan, engkau adalah anak angkat kami, Ustadz Somad. Jadi hari ini saya merasa saya bukan penceramah yang datang dari Sumatera diundang ke Kepulauan K. Saya bukan penceramah yang diundang ke Kota Tual. Saya sekarang adalah orang K yang sedang pulang kampung. Allahu Akbar. Begitulah mereka menghibur orang yang sedang jauh dari kampung halaman. Hanya Allah yang membalas budi baik semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara saya panjang umur, sehat badan, utang-utangnya dilunaskan. Kuat sekali aminnya. Dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Wah, makin kuat aja ini. Tolong yang bersandar-sandar di pagar di belakang, jangan terlalu nanti jatuh. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Pertama, Ustaz Abdul Somad datang sebagai saudara. Jangan kau merasa asing. Bumi yang kau pijak, bumi Allah. Orang yang kau jumpai adalah hamba Allah, dimanapun kau berada. Begitulah engkau merasa bukan asing, bukan jauh. Engkau sedang berada di kampung halaman. Baru saya paham. Begitu ternyata prinsip orang K saat menyambut tamu, dan begitu juga saat mereka pergi di perantauan. Mereka sedang berada di atas muka bumi Allah. Silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang ke kampung halaman. Dan saya dibawa kembali pulang. Setahun yang lalu ini janji, ketika saya diundang oleh Bang Omar K ke rumah beliau. Di depan rumah ada masjid mengenang almarhum ayah dan almarhumah ibu beliau. Saya diminta tausiah. Lalu kemudian setelah itu beliau mengatakan, nanti Ustaz Somad saya bawa ke kampung saya di Kepulauan K. Mereka rindu dengan Ustaz. Insya Allah bang, siap. Nah, saya nggak tahu waktu itu berapa kali naik pesawat. Ternyata Masya Allah tabarakallah, hari ini saya sampai kemari. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki, insya Allah. Itu bukan kata saya, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Kalau tidak dibawa Bang Omar K saya kemari, saya tidak jumpa dengan Habib Rifki Al-Hamid. Doakan Habib Rifki Al-Hamid sehat panjang umur. Saya tidak ketemu dengan Ustadz Adam, Wali Kota Tual periode 2018-2023. Saya bisa duduk di samping beliau. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, disampaikan segala cita-cita. Saya jumpa dengan Bapak Ketua Pengadilan, saya ketemu dengan Bapak Dan Lanal, ada juga raja-raja, bapak-bapak imam, Ketua Majelis Ulama, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Ini Ustaz Somad ini tidak adil. Yang dia sebut orang yang ada jabatan, orang-orang hebat di atas, padahal kami yang nunggu dia dari petang tadi. Betul? Maka saya sapa semuanya supaya tidak ada kecemburuan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah saudara. Tapi saya kan tidak Islam Ustadz. Andai kau bukan muslim, engkau tetap saudaraku, satu bangsa, satu tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Andai engkau seorang muslim, maka ikatannya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai engkau saudaraku tidak satu akidah, maka kita diikat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
Jangan ragukan tentang kecintaan orang Kepulauan K, orang Tual, orang Halmahera Tenggara. Betul. Saya ingat, cuman lagi ngetes jamaah. Ini jamaahnya fokus atau enggak. Jangan ragukan orang Maluku Tenggara tentang kecintaannya kepada Indonesia. Lihatlah pentas Ustadz Somad malam ini, merah putih. Betul. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa, aduh lupa pula pantunnya. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa minyak kayu putih. Sudah lama Ustadz Abdul Somad menyampaikan tausiah, baru di kota Tual pentasnya merah putih. Siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila, siap jaga Indonesia, merdeka, takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sampai disambut, saya pun dibawa. Nanti Ustadz Somad akan sholat Jumat di Masjid Al-Hurriyah 45. Al-Hurriyah artinya merdeka. 45 kita merdeka 17 Agustus 1945. Ternyata selama ini kalau saya sholat ke masjid, masjid apa? Al-Ikhlas. Masjid apa? At-Taqwa. Masjid apa? Al-Mukhlisin. Baru pertama saya sholat seumur hidup, nama masjidnya Al-Hurriyah, kemerdekaan. Orang Tual sudah merdeka. Betul? Apakah orang Tual sudah merdeka dari penjajahan? Dari kemiskinan? Insya Allah. Dari kebodohan? Insya Allah. Jadi nama itu luar biasa. Ini kadang orang ada ngomong, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama itu luar biasa, karena nama adalah doa. Nama itu doa luar biasa. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori kita, Ustadz Husain. Husain artinya baik. Apanya baik? Suaranya baik, makharijul hurufnya baik. Nama itu luar biasa. Nama yang paling bagus nama-nama Nabi. Seperti apa Ustadz? Nabi Adam. Sebelah saya. Nama itu yang bagus apa? Nama-nama sahabat Nabi. Siapa dia? Umar bin Khattab. Gagah, garang, tapi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama itu yang bagus kalau nama yang disandingkan dengan Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Itu kan sekadar contoh. Nama adalah doa. Al-Habib Rifqi. Rifqi artinya kelembutan, persahabatan, persaudaraan, kebaikan. Jadi nama itu adalah doa. Ini sekarang orang ngasih nama seenaknya saja. Ada lagi jurus ngasih namanya jurus cocokologi. Dicocok-cocokkan aja. Saya pas lagi nanya, siapa nama kamu? Tolong doakan anak saya, Pak Ustadz baru saja akikah. Siapa nama anaknya? Camry. Hah? Itu merek mobil. Kenapa nama anakmu dikasih? Ustadz Somad, kebetulan anak saya lahir 17 Agustus. Loh, apa hubungannya dengan Camry? Camry artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cinta tanah air, betul. Cuman kalau bisa di awal nama sebutlah identitas, mungkin Muhammad atau Ahmad atau Abdullah. Ini adalah nama cocok. Nama bapak, nama ibu, tambah-tambahkan. Nama bapak Sulaiman, nama ibu Toyibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, yang itu. Mana tahu kebetulan Anda, saya mohon maaf ini sekedar contoh saja. Nah, alhamdulillah nama masjidnya Al-Hurriyah 1945.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan, hari merdeka dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Jadi kita ini merdeka dari Belanda, merdeka dari Jepang, merdeka dari sulit mencari kerja, insya Allah. Itu yang diinginkan oleh Bang Umar tadi ketika mengatakan kita bentuk ini, jangan lagi ada yang dan seterusnya, supaya diberikan kebaikan-kebaikan dunia akhirat, insya Allah. Amin. Sampai mobil kami di depan masjid, sampai mobil depan masjid, saya mau turun, Ustadz jangan turun dulu, keadaan gawat. Apa yang gawat ini? Saya lihat semuanya baik-baik, semuanya senyum-senyum. Apa yang gawat? Saya lihat intip dari kaca depan, kunci pintu, kunci pintu, kunci. Saya lihat depan, Bang Umar wajahnya ditunjuk-tunjuk. Saya heran, nongok saya. Seingat saya Bang Umar ini di Jakarta ditakuti orang. Rupanya di kampungnya dia kena tunjuk-tunjuk. Lama saya temenung, hebat kali Bang Umar ini di Jakarta. Kenapa? Baru saya tahu malam ini, rupanya orang tual, orang ke itu kalau di kampungnya lembut sekali. Dia kalau di kampungnya menjadi kucing Anggora. Kalau di kampung orang baru dia sangar seperti singa. Begitu rupanya. Makanya dia diam saja, Masya Allah. Akhirnya setelah aman saya pun keluar seperti biasa. Saya keluar seperti biasa. Rupanya ini Masya Allah. Di tempat lain cuman tangan saya yang ditarik. Di tempat lain cuman sorban saya ditarik. Di Masjid Al-Hurriyah kepala saya ditarik. Videonya dikirim oleh saudara saya dari Palu. Rupanya ada jamaah dari Masjid Al-Hurriyah merekam dari atas waktu kepala Ustadz Somad ditarik. Saya upload di Instagram saya, di komen semua, di komen, Masya Allah cintanya masyarakat Tual, Masya Allah masyarakat Kepulauan K sangat mencintai Ustadz Somad. Tadi sebelum kemari di kamar saya baca komen satu-satu. Begitu cintanya mereka ke Ustadz Somad, dalam hati saya kepalaku ditarik. Allahu Akbar. Apakah Ustadz Somad marah? Tidak. Apakah Ustadz Somad kecewa? Tidak. Apakah Ustadz Somad tadi ngamuk? Tidak. Apakah Ustadz Somad ada sakit hati? Tidak. Lalu selama dalam perjalanan itu, lama yang saya menungkan, begitulah rupanya mereka kalau sudah jatuh cinta. Dalam hadis dikatakan, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat mata buta, membuat telinga tuli. Kasih jalan, telinga sudah tidak mendengar. Jangan tarik Ustadz Somad, jangan pegang tangannya, dia kurus nanti lepas tangannya. Orang sudah tidak peduli. Yang paling bisa, saya kalau kepala saya ditarik, saya tidak begitu masalah. Yang dari bawah memegang perut ini. Saya orangnya penggeli, nggak tahan saya perut dipegang. Jadi yang nggak bisa megang kepala, dari bawah perut dia pegang. Allah. Yang saya alami di Tual ini belum pernah saya alami di kota lain. Nanti 10-20 tahun akan datang, anak saya Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, saat saya sedang duduk-duduk di rumah dengan cucu-cucu saya nanti, tentu mereka akan bertanya, pengalaman kakek selama tausiah di mana yang paling berkesan? Di Tual, saya bilang. Semua mesti saya amankan tadi. Peci dengan sorban, belum lagi batu cincin takut hilang. Kamu takut lepas.
Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sampai di depan saya pun dipersilakan. Ustaz Somad nanti akan memimpin khutbah. Ustaz Somad yang akan menjadi imam. Ustaz Somad yang akan memimpin salat ghaib. Ustaz Somad yang akan memimpin doa. Masya Allah, tabarakallah. Saya dengarlah bagaimana suara orang tual Kepulauan K. Rupanya suara azannya merdu. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini diperkenalkan, diperdengarkan lagi telinga kita dengan suara yang merdu. Qari kita Ustadz Hussein, beliau di Batam, sekarang di Jakarta. Pulang bersama kita malam ini, kita menikmati suaranya. Ini yang mendengarkan suara ini merdu telinga saya atau kita semua? Betul? Jujur? Adik kita munsyid dari grup Hadroh. Apa nama grup Hadrohnya ini? Hah? Nurus Syabab. Nur muda, nur cahaya, Syabab anak muda, Nurus Syabab cahaya anak muda. Nah, ini cahayanya. Yang anak mudanya mana? Iya, jangan tanya. Inilah anak mudanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad ini saya perkenalkan dari bajunya. Ini karena jauh tidak bisa. Bagi yang kameranya bisa zoom, tolong zoomkan yang tertulis di bajunya. Abdul Somad. Di sebelah kiri Dewan Penasehat Front Pemuda Muslim Maluku. Allahu Akbar. Memangnya Ustadz masih muda? Saya ini ya sekitar 26-27. Oh, masa Ustadz Somad umur 26-27? Umur ini bukan masalah angka, Beb. Umur ini masalah rasa. Makanya nanti kalau ada yang nggak setuju, itu kenapa pengurus Front Pemuda Muslim Maluku kok orang tua? Loh, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Ini semua anak muda semua ini. Dulu 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Apakah Sumpah Pemuda itu semuanya anak muda? Tidak, banyak orang tua, tapi semangatnya muda. Itu apa, matanya merah menyala? Ternyata itu adalah drone. Kamera sedang menyala. Bapak Ibu, lambaikan tangan semua ke atas. Lambaikan ke atas semua. Jangan turun dulu, terus. Oh, oke. Udah, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Nanti akan diupload di TikTok, diperlihatkan begini orang tual berkumpul di lapangan Lodar L. Ini baru L, belum lagi MNOPQ. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang Kepulauan K suaranya. Baru saya tahu kenapa Bang Umar suka sekali mengundang qori-qori. Qori-qori yang juara-juara MTQ, beliau undang ke masjid beliau. Beliau undang ke majelis pengajian beliau. Saya ini orangnya penasaran. Hari ini baru saya tahu. Rupanya di kampungnya suaranya enak-enak semua. Amin. Nah, makanya kalau kita pergi ke masjid beliau, imamnya suaranya merdu, muazzinnya, dan saya sudah sampai kemari. Sebetulnya saya jadi imam tadi malu dengan suara saya, tapi karena udah terpaksa apa boleh buat, maju juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu
Jamaah mengatakan Masya Allah itu hanya untuk menyenangkan hati saya. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak para qori-qori dari Tual. Masjid sudah dibangun, Bapak Wali banyak. Maka masjid ini mesti dipikirkan imamnya. Jangan hanya sekedar masjid ramai, jamaah banyak, tapi imam lebih banyak batuknya daripada ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qori-qori kita, imam-imam kita. Kalau pejabat meninggal, penggantinya sudah siap. Betul? Banyak yang mau menggantikan pejabat ini. Kalau pengusaha meninggal, wakilnya sudah siap. Kalau suami meninggal, apalagi? Betul, Bu? Alah, malu mereka. Tapi kalau ulama, maka jangan sampai anak tidak masuk pesantren. Masukkan ke pesantren Ar-Rahmah Habib Rifki Al-Hamid yang ada di Ambon. Lokasinya cantik di pinggir laut, tanah wakaf. Termasuklah uang yang Bapak Ibu berikan itu sebagiannya untuk pembangunan pondok pesantren. Saya sudah sampai 2 kali dan nanti saya akan ke sana lagi insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuat takbirnya sesuaikan dengan kuat duitnya. Kadang orang ini kalau diajak takbir, Allahu Akbar, pas disuruh bangun pesantren 2000. Di tempat lain, walau di Tual insyaallah sesuai itu suara takbirnya insyaallah. Amin. Nah, ini penting sekali. Saya tidak ragu sedikit pun. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Anak-anak muda di Tual, mereka adalah cinta solawat, cinta maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam ini mereka bacakan Simtud Durar, qiyam mahallul qiyam, membacakan solawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan semakin banyak anak-anak muda yang istiqomah seperti adik-adik kita insyaallah. Kalau ada orang yang meragukan masa depan, bagaimana di Kepulauan K Ustaz, bagaimana di wilayah timur Indonesia Ustaz, bagaimana di Maluku Tenggara Ustaz, saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Tadi sebelum kemari, anak-anak kecil mengejar saya, Ustaz Samad, Ustaz, Ustaz. Salaman satu-satu, Ustaz. Begitu udah jauh saya terdengar mereka, aku udah salaman 5 kali gitu. Allahu Akbar, kecintaan mereka. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari perbuatan maksiat dan dosa insyaallah. Amin. Ini malam Sabtu, weekend. Tapi malam Sabtu di Tual tidak ada anak muda Tual yang bonceng cewek pacaran. Mereka semuanya datang menghadiri maulid, menghadiri tausiah tabligh akbar. Allahu Akbar. Yang hadir ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Ya Allah, doa umat Nabi Muhammad yang ramai ini dikabulkan Allah. Yang pacaran-pacaran putuskan dengan pacarnya. Yang ada hubungan-hubungan haram putuskan ya Allah. Aduh, sampai hati Ustaz Samad. Kami malam ini datang mau tenang, tapi Ustaz doakan putus, susah hati kami. Ya Allah, yang putus malam ini besok segera dipinang dengan bismillah. Kami belum ada uang Ustaz. Ya Allah, supaya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis lembutkan hatinya untuk menerima para jombloan ini ya Allah. Kalian sudah ku iklankan, nggak diterima juga bukan salahku lagi. Mudah-mudahan diselamatkan Allah dari perbuatan-perbuatan yang tercela, karena anak perempuan tanggung jawab bapaknya, kakaknya,
diminta tanggung jawab. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Lalu kemudian selesai sholat Jumat, Ustadz Somad pun dibawa makan. Biasanya saya undangan tausiah makan di hotel. Makannya di mana? Makan di rumah makan. Saya dikasih tahu, Ustadz Somad, hati-hati kalau makan di pesawat, hati-hati makan di rumah makan, hati-hati makan di restoran, nanti Ustadz kena racun. Tapi di Tual saya tidak diberi makan di hotel, saya tidak dikasih makan di restoran, saya dibawa ke rumah jamaah yang makanannya bersih dan steril. Seandainya ada racun, tuan rumahnya mati duluan. Persilakan makan Ustadz, makan silakan. Dan saya diberitahu sama tuan rumah, Ustadz Somad, ikan di sini matinya baru 1 kali. Di tempat saya ikan mati 5 kali. Dari laut naik ke sampan 1 kali, dari sampan naik ke pasar 2 kali, dari pasar ke Kuali 3 kali, dipanaskan 2 hari 5 kali. Nampaknya kalau saya agak lama di Tual ini agak gemuk dikit badan saya. Ini terlalu banyak makan ikan kering nampaknya. Di Tual ini luar biasa. Cuman saya banyak juga yang agak-agak janggal di hati saya. Jadi saya tanya ke Habib Rifki, Habib, ya, kita kapan pulang? Karena biasanya saya di satu daerah itu cuma sekali. Kalau saya sudah kasih tausiah sekali, habis itu pindah lagi. Dari Sidrap sekali pindah, Maros sekali pindah, Makassar sekali pindah. Kita kapan? Kata Habib Rifki, kita pulang hari Ahad. Loh, kan habis tabligh akbar malam ini. Besok Sabtu mestinya kita pulang. Karena pesawat tidak ada. Oh kalau gitu kita naik sampan saja. Kata Habib Rifki, naik sampan 2 hari baru sampai. Tapi tidak ada yang sia-sia Ustadz Somad. Besok kita akan bertemu dengan tokoh adat, tokoh agama, macam-macam. Ketemu dengan bapak-bapak pendeta, bapak-bapak pastor, berbicara tentang masa depan bersama. Kenapa? Karena Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ustadz belum menikmati lautnya, baru melihat lautnya kan dari atas, dari bawah belum. Ustadz belum diving, Ustadz belum snorkeling, Ustadz belum macam-macam lah. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai puncaknya malam ini Ustadz Somad dibawa kemari. Apa yang Ustadz lihat? Bangunan apa ini? Ustadz Somad, yang sebelah tengah adalah masjid, yang sebelah sana adalah miniatur gereja Protestan, yang sebelah kiri adalah Katolik. Kenapa? Karena kota Tual dinobatkan sebagai kota memperoleh belum. Kota nomor 5 se-Indonesia yang paling bisa menjaga toleransi. Allahu Akbar. Apa itu toleransi? Katanya toleransi. Kalau memang betul toleransi, kenapa buat Front Pemuda Muslim Maluku? Jangan lupa, kan udah dikasih Bang Omar Ki udah ngasih tahu tadi. Memang namanya Front Pemuda Muslim Maluku, tapi saudara kita yang Protestan dan Katolik bisa menjadi pengurus dalam ADART. Ini sebuah nama, tapi ini adalah wadah kebersamaan. Tujuan kita apa? Supaya anak muda yang bisa bersekolah, otaknya cerdas, kurang mampu, bekerja sama supaya bisa sekolah. Yang sudah sekolah S1, jangan lagi seperti saya, kata Bang Umar, menjadi debit kolektor. Tapi dia punya prestasi, dia nanti bisa menjadi apapun di negeri yang hebat ini, insya Allah. Amin. Tadi saya bisik juga ke Habib Rifki, Habib, ya, Bang Umar ini mau jadi wali kota. Tidak Ustaz. Mau jadi gubernur? Enggak juga. Nyalek. Belum ada gambarnya dipaku di pohon kelapa.
Mau jadi DPD? Enggak juga. Mau jadi presiden? Sudah terlambat daftar ke KPU. Jadi dia mau jadi apa ini? Tidak ada Ustadz. Dia tebarkan kebaikan ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Anak-anak muda yang sangat dikhawatirkan zaman sekarang, khawatir kena aliran sesat, khawatir macam-macam. Dengan adanya persatuan ini, dengan adanya Front Pemuda Muslim Maluku ini, insya Allah anak muda terjaga akidahnya, terjaga akhlaknya, karena dia membawa nama besar. Kamu apa? Saya anggota Front Pemuda Muslim Maluku. Maka insya Allah dengan itu dia terjaga, terpelihara. Yang belum bergabung, segera bergabung. Yang sudah bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Anda belum bergabung, segera bergabung sebelum pendaftaran tutup berikut ini. Apa ini Pak Ustadz? Kayak pendaftaran sekolah aja. Kita disuruh jangan sendirian, kita mesti berjamaah. Seperti jamaah kita malam ini. Kalau sendirian sepi, tapi kalau bersama-sama suaranya ramai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Saya tadi diminta nyampaikan tausiah di atas. Ustadz berdiri di atas. Memangnya kalau saya berdiri di bawah kenapa? Nanti mukanya hitam. Karena kalau saya berdiri di atas, cahaya terang. Wajah saya nanti waktu ditonton di YouTube terang. Kalau saya berdiri sini gelap, nggak apa-apa. Karena sudah saya kasih tahu. Nanti kalau pas nonton YouTube ada kelihatan Ustadz Somad wajahnya hitam, itu berarti ditual. Enggak masalah. Semua orang sudah tahu, semua orang sudah kenal. Yang penting kita adab. Kalau saya berdiri di belakang, saya membelakangi Habib, membelakangi Ustadz Adam, membelakangi raja-raja, tokoh, ditonton sama anak-anak muda kita. Mereka lihat, apa itu Ustadz Somad? Enggak ada sopan santun, enggak ada tata kerama. Masa berdiri di belakang Habib? Masa berdiri? Enggak apa-apa muka hitam, enggak apa-apa. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Asal jangan salah skincare. Wajah hitam, wajah putih, leher hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bule orang Amerika, orang Eropa naik pesawat, bayar hotel, pergi ke Pulau Bali, berjemur di pantai berhari-hari supaya kita belum berjemur sudah. Untuk apa kita pikirkan omongan orang? Hidup ini tidak usah memikirkan omongan orang. Yang penting baik kata Allah, baik kata Rasulullah, baik kata ulama. Bilal bin Rabah, Nabi memanggil Bilal, "Ta'al ya Bilal." Kemari Bilal. Kata Bilal, "Ada apa?" "Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Orang yang masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Makanya kalau ada di antara bapak ibu yang pulang nanti sendalnya hilang, itu berarti sudah masuk surga duluan. Bilal berkulit hitam, tidak usah pusing. Yang penting bagaimana kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran Islam ini dibacakan ayatnya oleh qori kita Ustaz Husain tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil kayin.
Tidaklah kuutus kau melainkan jadi rahmat untuk orang kaya saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Tidak. Tapi Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam. Seandainya ada orang Islam membawa kampak, dipotongnya pohon kayu yang menghijau, boleh apa enggak boleh? Memang yang paling selamat diam memang. Daripada jawab salah, bagus diam. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon, rimbun, rindang, tempat bernaung orang di kala panas, dipotongnya, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sedang pohon kayu saja tak boleh kau potong, apalagi kepala saudara. Ini ajaran Islam. Makanya di Tual, di Kepulauan K, tanam-tanaman terawat, terjaga dengan baik. Pohon kayu dijaga. Pohon kayu aja mereka jaga, apalagi kamu, Beb. Ustaz Somad ngomong begitu, tapi kepala Ustaz hampir copot tadi. Begitu kami selesai sholat Jumat, saya pun diajak makan. Selesai makan, saya biasanya minum teh manis. Kata Habib Rifki, tolong dulu mana tehnya. Langsung jamaah nelpon istrinya minta buatkan teh. Saya ngintip dari samping. Apa yang tertulis di handphonenya? Cinta. Orang ke ini mesra-mesra. Cinta nama. Gak tahu apa nama betul atau nama panggilan. Itulah yang diajarkan Nabi. Memanggil perempuan istri dengan panggilan yang menyenangkan hatinya, yang membahagiakannya. Makanya Nabi memanggil Aisyah, apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang putih, kalau kena panas matahari kulitnya kemerahan. Oh, jadi nanti kami boleh manggil istri kami Humaira? Boleh. Bapak nanti pulang panggil istri, ya Humaira, wahai engkau yang putih, kalau kena matahari wajahnya kemerahan. Tapi dia enggak putih, Pak Ustaz, enggak apa-apa, untuk menyenangkan hatinya. Begitu. Bukan mentang-mentang Nabi lalu kata-katanya. Nabi itu mesra sekali dia. Nabi ketika iktikaf, dia tidak pulang ke rumah untuk mengambil sisir, takut iktikafnya batal. Dan dia tidak pula memanggil Aisyah untuk mengantarkan sisir, tapi Nabi mengulurkan kepalanya di celah jendela, lalu Sayyidatuna Aisyah menyisirkan kepalanya. Kenapa Nabi tidak keluar? Nabi takut iktikafnya batal. Kenapa Nabi tidak menarik sisir, dia nyisir sendiri? Dia ingin kepalanya disisir oleh istrinya. Oh, Ustadz di rumah gitu juga? Enggak, rambut saya pendek, gundul. Pulang umroh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau melihat laki-laki yang mesra dari nama yang saya lihat di handphone, maka datanglah ke Tual. Kau akan menjumpai laki-laki yang baik kepada istri dan keluarga. Ustaz, kau tahu? Sudah banyak contohnya. Ini anak-anak muda ini sudah beberapa kali saya iklankan. Kalau nggak laku juga nggak salah saya lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pohon kayu nggak boleh dipotong, bagaimana dengan hewan? Bukankah kalian kemarin orang Islam menyembelih kambing? Saya seumur hidup tidak pernah memotong ayam. Masa Ustaz Somad nggak pernah motong ayam? Saya memang kalau bersuara menggelegar, tapi hati saya lembut, besti. Nggak sampai hati saya motong ayam. Itu kemarin kami tonton video Ustadz ada memotong sapi waktu hari raya kurban. Itu praktek habis pelatihan bersama Juleha. Juleha artinya juru sembelih halal. Habis pelatihan Juleha, penyerahan golok kepada Ustadz Somad yang langsung dipraktekkan pada hari penyembelihan kurban. Mereka nanya, Ustadz kan udah pelatihan, silakan motong ya. Masa bilang enggak, kan hilang harga diri kita. Siap, saya bilang. Mana? Tapi sebelum menyembelih itu saya kecilkan mata saya. Bismillah, ya Allahu Akbar. Sejak itu sampai sekarang goloknya nggak pernah dipakai lagi.
Agama kita mengajarkan tidak boleh menyakiti binatang. Kenapa? Karena Nabi berpesan, idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Tidak boleh kuku panjang. Ada ayam jahat tiap hari masuk rumah, tangkap, tusuk pakai kuku. Gak boleh. Gak boleh ada kambing masuk ke rumah, diambil listrik, setrum, gak boleh. Rumah potong, ambil air, hidupkan keran, masukkan selang ke mulut sapi. Gak boleh. Kadang orang melakukan kejahatan di rumah potong. Supaya apa? Darahnya tidak keluar, air masuk ke dalam, dagingnya jadi berat. Padahal darah adalah sumber segala penyakit. Sapi tidak dipotong, darahnya menggumpal di dalam darah, bakteri-bakterinya menggumpal di dalam daging. Akhirnya dipotong dagingnya, dikeringkan, diletakkan di atas api, belum matang, masukkan ke roti, dimakan, kena penyakit namanya medco. Med gila, ko sapi. Medco sapi gila. Kita diajarkan menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Tajamkan pisaunya. Kata Nabi, falyurih dzabi'atahu. Buatlah binatang itu tenang. Falyu'idda safratahu. Tajamkan pisaunya. Walyurih dzabi'atahu. Pisaunya ditajamkan. Dan menajamkan pisau tidak boleh di depan kambing. Datang seorang Arab Badui menarik kambing, dijatuhkan kambing ke tanah, dia asah pisau di depan mata kambing. Nabi panggil dia, Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumita mautatin. Apakah kamu mau buat kambing ini mati berkali-kali? Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Pucat kambing itu. Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror tetangga. Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror suami. Mau keluar kota, binatang yang tidak ada akal tidak boleh disakiti, tidak boleh dilukai. Kalaupun mau membunuh, dengan sekali tarik putus. Makanya dalam fikih penyembelihan tak boleh di 1, 2, 3, 4, 5. Pas dilihat pisaunya, pisau dapur yang nggak pernah diasah. Tersiksa hewan binatang. Ditarik dari bawah. Kenapa tidak dari atas? Karena kalau dari atas darahnya muncrat ke wajah. Tapi kalau dari bawah turun ke ujung pisau. Bismillahi Allahu Akbar. Darahnya turun ke bawah. Sekali tarik putus urat. Urat nafas, urat makan. Ada yang nakal, diputuskan urat makannya, tapi urat nafasnya belum putus. Sengaja untuk apa? Konten ayam kesurupan. Makanya mesti belajar dulu. Tapi yang punya ilmu, kalau tidak punya keberanian juga tidak bisa. Berapa banyak ilmu motong sudah ada. Begitu sapi dipotong, darah keluar. Sapi belum mati, yang motong sudah pingsan. Maka punya keberanian. Saya alhamdulillah berani, cuman tak sampai hati. Saya menyakiti binatang nggak sampai hati, memotong nggak sampai hati. Tapi kalau sudah dipotong, tidak sampai hati membiarkannya. Mesti kita habiskan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pohon kayu, alhamdulillah, Kepulauan K. Ketika pesawat akan landing, saya lihat hijau. Mereka menjaga pokok kayu. Jangan tebang hutan, jangan biarkan tenggelam. Ustadz sedang berada di mana ini sekarang? Saya sedang berada di Kepulauan K. Kalau saya berdiri, di kaki saya Sydney, Australia. Di atas saya Sorong, Papua. Ke atas Filipina. Sebelah kiri Raja Ampat, sebelah kanan Sulawesi. Ustaz tahu dari mana? Saya baru cek di Google Map. Bawah Australia, atas Papua, Sorong, terus ke Filipina.
ke kiri Raja Ampat, ke kanan Sulawesi. Mana Kepulauan K? Kecil saja. Masya Allah. Ini pasti sebelum tidur malam nanti bismika Allahumma ayya wa amut, kalau sempat datang tsunami. Orang Kepulauan K tidak pernah takut dan cemas. Kenapa? Karena tadi sudah dibacakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya sudah kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz kalau ngomong begitu, Ustaz takut? Saya tidak takut. Kepala ditarik aja nggak takut. Nampaknya berkesan betul Ustaz ini sampai diulangnya berkali-kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini kita jaga ini. Pohon kayu kita jaga. Sedangkan pohon kayu dijaga. Hewan-hewan tidak boleh diteror. Apalagi dengan kita bertetangga, berkawan, bersahabat. Satu kantor, beda agama. Satu lingkungan RT RW, berbeda. Satu tempat tinggal, satu sekolah. Seandainya terjadi, nauzubillah, 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 ada orang lapar tidak makan. Makan Pak, tolong beras Pak, saya sudah tidak makan 3 hari. Lalu kita buka pintu, kita pasti nanya, sudah berapa lama nggak makan? Itu bukan nanya agamamu apa. Islam, kasih nasi bungkus. Enggak Islam, matikan. Tidak begitu cara kita. Karena Nabi Muhammad mengajarkan at'imut ta'am, beri makanan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, membiarkan orang miskin. Alhamdulillah, datanglah investor-investor yang mau bisnis pariwisata, yang mau bisnis alam, bil khususnya lautan, cantik dan indah. Datanglah ke Kota Tual, datang ke Maluku Tenggara. Apakah Maluku Tenggara dan Tual ini aman? Aman. Kalau memang aman, kenapa Ustadz Somad dikawal polisi dan tentara? Lihat ke kanan, Babinsa. Lihat ke kiri, Babin Kamtipmas. Bapak polisi tentara, kenapa mengawal? Ini tidak ada teroris, tidak ada kejahatan, tidak ada peperangan. Lalu kenapa mereka mengawal? Mereka mengawal Ustadz Somad dari serangan emak-emak garis keras. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sebagaimana biasa, Ustadz Somad tausiah 60 menit sesuai botol 600 ml. Nanti Habib Rifki Al-Hamid kita akan muhasabah, kita akan introspeksi diri tentang dosa silap mata, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran kita semua. Setelah itu kita akan bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita malam ini diperkenankan, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya berdiri mulai jam 10, sekarang sudah jam 11 kurang 5. Berarti saya sudah berdiri 60 menit kurang 5 menit. Kira-kira kalau saya tambah 30 menit masih kuat? Masih sanggup? Masih semangat? Saya nggak sanggup. Subuh besok kita akan pengajian lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanggal 14 Februari 2024, pesta demokrasi. Kita mesti berbahagia, bukan kelahi. Beda warna itu biasa.
Beda pendapat biasa, beda pendapatan biasa juga. Kalau ada orang yang bagi-bagi duit tidak sesuai dengan aspirasi kita, tidak sesuai dengan cara kita, tidak sesuai dengan pendapat kita, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Mestinya tidak setuju. Duit apa ini? Kalau awal-awal sudah main money politik, dari mana duit diambil? Nanti kalau sudah berkuasa pasti akan mengambil lagi duit yang tidak jelas. Betul? Ini jamaah betul aja semua ini. Suruh ambil betul, ini pun betul. Saya sebetulnya nggak mau Pak Ustadz, tapi dia maksa gimana Pak Ustadz? Orang tual mapan secara ekonomi, tinggalnya di pinggir laut, ikannya sampai ke Australia, sampai ke Filipina. Bahkan pelaut-pelaut Filipina datang ke tempat kita menangkap ikan. Bapak dan Lanal menangkap pelaut-pelaut yang nangkap ikan dari Filipina. Kenapa kamu tangkap ikan kami? Kata orang Filipina, kami tidak menangkap ikan kalian, kami hanya menangkap ikan kami yang jalan-jalan ke laut kalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Indonesia ini sangat kaya. Maka insya Allah saudara saya di Tual, di Maluku Tenggara, kalau ada orang yang bagi duit 100.000, dia tidak akan jual suaranya, dia tidak akan korbankan 5 tahun demi 5 menit. Betul? Kalau ada yang ngasih 5 juta, tidak, sekali tidak, sampai kiamat tetap tidak. Kalau yang ada yang ngasih 500 juta, dia akan telepon Ustadz Somad. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Sesuai dengan tausiah Ustadz, ini ada yang ngasih Ustadz 1,5 miliar. Bagaimana nih Pak Ustadz? Haram. Kalau kita bagi 2 Ustadz. Sebenarnya ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Nanti ya, tunggu saya istikharah dulu. Sekali haram tetap haram. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kasih anak istri makan haram. Sepiring makanan haram masuk ke dalam daging, menjadi darah, menetes di dalam jantung, menyembur naik ke otak. Nah, hafal semua adik bapak ibu, hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Kadzibatin, pembohong, penipu. Khati'ah, pelaku dosa. Kalau sudah otak jahat, mata jahat, telinga jahat, lidah jahat, kaki jahat, tangan jahat, karena semua diperintahkan oleh otak. Yang tidak ada otak, makan otak-otak. Dari mana otak datang perintah? Dari darah. Darahnya dari mana? Dari jantung. Darah yang dari jantung dari mana? Dari makanan. Pentingnya menjaga makanan yang halal. Alhamdulillah, makanan kita semuanya di Kepulauan K ini halalan thayyibah insyaallah. Tidak pernah memberi bibit ikan, tidak pernah mengasih makan ikan, tapi rahmat Allah, 1 ekor ikan bertelur 300.000 ikan. Kalau tidak percaya, nanti belah perut ikan, hitung sendiri. Kalau kurang dari 300.000, komplain ke saya, kita hitung ulang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikan yang mahal-mahal datang dari Kepulauan K. Sekilonya bisa sampai, yang paling mahal sampai berapa sekilo? Pokoknya mahal lah. Ikan yang mahal-mahal, kalau sudah ditakdirkan Allah untuk kita, tidak akan dimakan oleh siapapun. Istri-istri pejabat pergi ke pasar mau membeli ikan, dia tanya, ikan berapa? Ikan 500.000, terlalu murah, nggak level untuk leher kita. Dia mau beli ikan yang mahal. Setelah ikan dimasak, diletakkan di atas meja, yang makan bukan bupati, yang makan bukan wali kota, yang makan bukan kapolres, yang makan bukan dandim, yang makan bukan Pak dan Lanal. Yang pertama kali dipersilakan makan adalah Ustadz Abdul Somad.
Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama di pondok pesantren. Jangan takut anak sekolah belajar Quran dan hadis. Ini sekarang banyak orang takut. Kamu jangan jadi ustadz, nanti mati kelaparan. Jangan jadi ustadz, nanti kurus seperti Ustadz Somad, gak makan-makan. Ini kurus bukan karena tidak makan. Beta datang sudah berapa kali makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga persatuan warga negara Indonesia, berbeda suku dan agama, kita jaga. Adapun intern kita sesama muslim, kita perjaga persatuan dengan sholat berjamaah. Gimana kemarin waktu Ustadz Somad datang, sendal hilang. Bukan, saya mau ada perubahan. Kemarin sebelum Ustadz datang, sholat jamaah di masjid kami cuma 2 shop Ustadz. Tapi setelah Ustadz datang, alhamdulillah ramai 2,5 shop. Paling tidak ada perubahan insya Allah. Dulu suami saya nggak sholat Pak Ustadz, sekarang alhamdulillah Pak Ustadz dia sudah sholat, ninggal Pak Ustadz. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat ngaunnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Rasanya saya tidak perlu mengajari orang Kepulauan K, orang Tual untuk sembahyang. Mengajar orang K sholat sama seperti mengajar ikan berenang. Masjid mereka penuh, melimpah ruah. Jangankan untuk sholat, jangankan untuk berjamaah, untuk masuk tausiah saja susah ke dalam. Saya sudah mengalami sendiri. Gak percaya, lihat di Instagram Ustadz Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya datang tapi dia tidak Islam. Saya Islam, ibu saya non muslim. Boleh saya silaturahim ya Rasulullah? Kata Nabi, silakan sambung silaturahim. Ibu saya datang, boleh saya kasih hadiah? Afa'utiha, saya beri cenderamata. Kata Nabi, i'tiha, berikanlah dia hadiah. Andai ada saudara saya sama-sama di Kepulauan K tapi berbeda agama, lalu datang saudaranya, kerabatnya, orang tuanya, kakaknya, adiknya, bolehkah bersilaturahim? Boleh. Bolehkah memberi hadiah? Boleh. Nabi Muhammad tidak melarang. Tapi dalam beberapa hal kita jaga. Masalah makanan, masalah keyakinan, tidak ada tawar-menawar. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan ajarkan orang Kepulauan K untuk hidup bertetangga satu kota,
berbeda agama, karena mereka sudah berpengalaman ratusan tahun lamanya, tinggal menjaganya saja. Insya Allah kita jaga ini sampai hari kiamat, maka selamat dunia, selamat akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan Ustaz Abdul Somad dalam 60 menit. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bersama Habib Rifki Al-Hamid, kita muhasabah, zikir dan doa, khusyukkan hati, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita malam ini insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث